senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada ibu jamaah masjid Surabaya Jannah dirahmati dan dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'd, amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Surabaya Jannah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Yang semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal. Ya Allah, Rabb kita yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, mulai dari nikmat kehidupan kita ini hingga nikmat tertinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, pada malam hari ini di bulan Ramadan kita masih diberikan nikmat hidayah dan taufiknya dalam rangka melaksanakan qiyamul lail, mendirikan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita bergembira dengan nikmat ini, atas nikmat hidayah yang selalu Allah curahkan kepada kita hingga sampai saat sekarang ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita juga memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa pula kita bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk selalu senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua pedoman dan dua petunjuk hidup kita, Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mengatakan barang siapa yang berpegang kepada dua perkara ini, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Semoga Allah selalu menunjukkan kita jalan kebenaran, jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sesuai judul atau tema kajian yang telah diberikan oleh pengurus masjid, yaitu tentang syarat agar diterimanya amal. Syarat-syarat agar diterimanya amal saleh seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengingat bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bahwa
Tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan, alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya Bapak Ibu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini yang harus kita syukuri dengan nikmat Islam ini, karena tidak semua orang diberikan oleh Allah, tidak semua manusia diberikan nikmat Islam dan nikmat iman ini, Bapak Ibu rahimakumullah. Karena dari itu doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk selalu meminta hidayah kepada Allah dan kekokohan di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agama-Mu. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang, ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Jadi dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan bagi kita, panutan kita. Satu-satunya manusia yang berhak kita contoh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan Bapak Ibu, kita kembali mengulang-ulang pelajaran kita bahwa ketika kita beribadah itu tentunya kita harus dasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga perasaan yang harus kita hadirkan di dalam beribadah. Yang pertama rasa cinta atau mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melakukan amal ibadah harus didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, membaca Al-Qur'an, kemudian infak dan sedekah, kemudian ibadah-ibadah lainnya harus didasari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah selalu yang harus kita hadirkan, rasa cinta kepada Allah ketika beribadah kepada Allah. Kemudian perasaan selanjutnya yang harus kita hadirkan adalah perasaan al-khauf, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, jika ibadah seseorang tidak diterima oleh Allah, tentu kita sangat merugi Bapak Ibu. Karena nikmat ketika amal saleh kita diterima oleh Allah itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perasaan yang ketiga yang harus kita hadirkan yaitu raja. Kita harus berharap agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah selalu yang harus kita hadirkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, yang semoga senantiasa diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan judul kita, syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah, itu ada beberapa syarat. Yang pertama, kita masuk kepada pengertian ibadah itu sendiri. Ibadah merupakan sebuah kata yang amat sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan mungkin kita bisa pastikan tidaklah seorang muslim kecuali pernah mendengar kata-kata ibadah. Bahwa ibadah merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu. Maka dunia ini sering melalaikan kita dari mengingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu triknya agar kita tidak terlalaikan oleh dunia ini, banyak-banyak kita mengingat tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini kita tidak lama lagi. Setelah ini kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja
saja yang telah kita perbuat di dunia yang sementara ini. Sebelum kita masuk kepada pengertian ibadah lebih lanjut Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan mengenal fase kehidupan kita. Jadi manusia itu Allah ciptakan ada 4 fase kehidupan. Yang pertama yaitu alam rahim atau alam kandungan. Jadi kita kaum muslimin di dalam perut ibu kita selama 9 bulan lebih, ya, itulah fase pertama seseorang dijadikan oleh Allah, ya, di dalam perut ibunya. Inilah fase yang pertama, 9 bulan sekian hari. Kemudian fase yang kedua, kita berada di alam dunia sekarang ini Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah kita masih berada di alam dunia, yang mana dunia ini adalah darul amal, tempat kita beramal, negeri beramal, mencari bekal sebanyak-banyaknya. Itulah fase yang kedua. Kemudian fase yang ketiga yaitu alam barzakh, yaitu alam kubur. Alam barzakh artinya alam yang ada pembatasnya antara kehidupan dunia dengan kehidupan berikutnya, yaitu alam barzakh atau alam kubur. Di sini seseorang akan ditanya oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di alam kubur nantinya tentunya kita harus mengimani juga bahwa dikatakan bahwa ada nikmat dan juga ada azab kubur. Ada orang mendapatkan nikmat kubur dan juga ada orang yang akan mendapatkan azab kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fase yang terakhir, fase yang keempat, yaitu hari kiamat, ya, darul akhirah, negeri akhirat. Negeri akhirat itu hanya ada 2 seperti yang kita ketahui kaum muslimin rahimakumullah, yaitu surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada 2 tempat kembali, yaitu surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini tentunya kesempatan bagi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah mengatakan di dalam hadis bahwa jika datang bulan Ramadan, ya, jika jaa Ramadan, Allah bukakan pintu surga, ya. Kemudian Allah tutup pintu neraka dan juga Allah belenggu syaitan-syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di bulan Ramadan ini kesempatan emas bagi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan berlelah-lelah dan berletih-letih di dalam beramal saleh Bapak Ibu. Coba kita bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ketika kita sahur, kita bangun sebelum subuh. Nah, kemudian kita berpuasa Ramadan. Ini butuh kesabaran. Makanya puasa Ramadan ini Bapak Ibu, amalannya itu tidak terbatas pahalanya. Alias banyak dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Karena orang yang berpuasa itu dia sabar menahan hawa nafsunya, ya, menahan haus dan lapar, menahan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan pahala bagi orang yang sabar itu adalah tanpa batas. Firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya, ya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, itulah tadi fase-fase kehidupan Bapak Ibu, sekedar kita mengulang. Kemudian ibadah ini Bapak Ibu, segala perbuatan atau amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian ibadah. Segala bentuk perbuatan dan juga perlakuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu dimaksud dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada syarat-syarat agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita juga sama-sama sudah mengetahui Bapak Ibu rahimakumullah, syarat ibadah yang pertama yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syarat agar ibadah kita itu diterima oleh Allah yang pertama yaitu harus ikhlas niat kita di dalam hati beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara niat ini Bapak Ibu sungguh sangat berat. Dia bisa berubah-ubah. Ya, suatu saat kita ingin beribadah ikhlas kepada Allah,
namun datang bisikan syaitan memberi was-was kepada kita untuk beribadah karena mengharapkan dunia, karena ingin dilihat oleh orang lain, dan tujuan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat yang pertama yang harus kita perhatikan agar ibadah kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tolak ukur seseorang itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala juga dari niat tadi. Semakin ikhlas dia kepada Allah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin ketika kita mencoba untuk ikhlas, di sana Allah makin menguji kita. Ya, karena seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin berat, ya, semakin berat ujian seseorang, semakin tinggi pula imannya. Semakin tinggi iman seseorang, semakin berat pula ujiannya. Maka ujian yang berat yaitu para nabi dan rasul, ujian mereka lebih berat daripada ujian kita. Itulah syarat yang pertama Bapak Ibu yang harus kita perhatikan, ya, agar amal ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus ikhlas untuk Allah beribadah kita. Salat kita, ya, puasa, zakat, sedekah dan ibadah-ibadah lainnya murni untuk Allah. Kadang-kadang kita mungkin lupa ya Bapak Ibu, ketika kita beribadah kita tidak merasakan kenikmatan beribadah itu. Ya, kita tidak merasakan manisnya iman itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika seseorang sudah Allah beri hidayah dan taufiknya untuk merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, ya, pasti dia tidak akan memikirkan masalah dunianya yang terluput darinya. Itulah perkara ikhlas kepada Allah. Itu syarat yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian syarat yang kedua, seperti yang kita ketahui bahwa syarat yang kedua adalah mutaba'ah atau ittiba'. Ya, ittiba' artinya dalam bahasa Arab mengikuti. Ya, ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, setiap ibadah kita itu harus ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang beribadah yang tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada dasarnya dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan kita untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Adapun perkara dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh kita berkreasi, ya, asalkan itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk masalah ibadah, semuanya harus berdasarkan dalil. Ada dalilnya kita kerjakan, ada perintahnya kita kerjakan, dan tidak ada perintahnya maka kita tinggalkan. Karena hukum asal ibadah itu haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Itulah syarat yang kedua yang dapat kita perhatikan dan kita amalkan tentunya agar ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dalilnya bahwa man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Dalam riwayat lain dikatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat satu perkara baru di dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya dari kami, maka perkara tersebut tertolak. Jadi memang Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai seorang muslim kita wajib untuk mutaba'ah atau ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita salat. Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana cara kita melihat Nabi sholat Bapak Ibu sedangkan kita tidak berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam? Yaitu kita mempelajari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, mempelajari bagaimana tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah dengan demikian jika sudah ada dua perkara ini, ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, jika kita melakukan suatu amalan tadi harus ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, jadi orang yang tidak mengamalkan sunnah itu dia mengamalkan bid'ah namanya. Bid'ah yaitu dia membuat perkara baru dalam beragama. Jadi agama Islam ini telah sempurna Bapak Ibu rahimakumullah. Kita cukup mengcopy dan mempastenya. Cukup kita copy kemudian kita paste. Kalau di istilah komputernya. Makanya kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk membuat bid'ah, membuat perkara baru di dalam agama. Ya, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan yang setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Jadi setiap bid'ah itu adalah sesat walaupun manusia menganggapnya itu baik. Jadi sungguh indah perkara Islam ini Bapak Ibu rahimakumullah. Bahkan Islamlah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Itulah dua perkara yang dapat kita lakukan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian mutaba'ah atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada inti dari semua ini Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa ketika kita beribadah harus kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dari segala intinya Bapak Ibu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inti dari ajaran agama Islam adalah tauhidullah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid artinya ifradullah min ibadah, ya, mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ibadah kita itu murni untuk Allah. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Jika seseorang beribadah kepada selain Allah itu namanya syirik, ya. Nah, ini sebesar-besar larangan dari Allah, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Jadi dosa yang paling besar di sisi Allah adalah berbuat syirik. Kemudian sebesar-besar perintah, ya, sebesar-besar perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat, ya, kita mengamalkan tauhid, ya, mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika seseorang bertauhid Bapak Ibu, seseorang tersebut bisa masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Jadi di dalam dalil dikatakan ada orang golongan 77 golongan nanti yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Salah satunya orang yang benar merealisasikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya mendapatkan kenikmatan ini. Dia akan dimasukkan ke surganya Allah, ya, tanpa adab dan tanpa hisab. Nah, inilah cita-cita kita Bapak Ibu. Semoga kita menjadikan hamba-hamba yang bertauhid, hamba-hamba yang selalu ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita selalu berdoa dan beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa kita dan meminta kepada Allah setiap permasalahan di dalam hidup kita. Nah, inilah dua syarat Bapak Ibu. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya, terutama bagi kami yang menyampaikan dan juga untuk jemaah semuanya. Semoga Allah memudahkan kita beramal di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Allah terima amal-amalan saleh kita. Allah jadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah, dan Allah ampuni kita di bulan Ramadan ini dan di bulan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala
bebaskan dari kesalahan itu, dan kebenaran hanya dari Allah dan Rasul-Nya. Semoga pertemuan kita malam hari ini ya dapat menjadi menambah amalan saleh kita ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah memberi tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, terutama dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian insyaallah pada besok subuh kita akan kembali mendengarkan tausiah bersama Ustaz Dr. Andus Haji Agusman dengan tema mereka yang tidak mencium bau surga. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk infak atau sedekah yang terkumpul pada malam hari ini untuk kerajaan masjid sebanyak Rp133.000, kemudian anak yatim Rp156.000, duafa Rp142.000, kemudian pesantren Ramadan Rp76.000. Jadi infak atau sedekah yang terkumpul pada malam hari ini sebanyak Rp507.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah kita infakkan atau sedekahkan bisa menjadi amal tabungan kita nantinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang selalu senantiasa memberikan hidangan atau konsumsi baik itu untuk sahur maupun buka kepada petugas di Masjid Saudara Jamaah. Kemudian selanjutnya mari kita melaksanakan salat sunat tarawih dan witir yang akan diimami oleh ustaz kita, yaitu Ustaz David Salmani. Demikian Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.